Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga mulia, di pagi yang indah ini kami menaikkan syukur atas berkat dan karunia-Mu yang telah kami terima dari hari lepas hari, hingga hari ini kami bangun dalam keadaan sukacita dan selamat. Di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati isi firman-Mu sebagai bekal rohani di pagi ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah tua, terawat, menjadi berkat. Sebagai dasar renungan diambil dari kitab Amsal bab 16 ayat 31 sampai 33. Yang akan dibacakan oleh adik Tristan, siswa sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Tristan membacanya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 16 ayat 31 sampai 33. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Tristan yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu tua, terawat, dan menjadi berkat. Banyak orang berpendapat bahwa bangunan tua perlu dirombak menjadi bangunan modern agar kuat, menarik, dan indah jika dilihat. Kemarin saya ke Jakarta di daerah elit, yaitu daerah Menteng di depan Tugu Tani. Di situ saya menjumpai gedung bertingkat, hotel dan tamannya tertata rapi, dan juga bangunan-bangunan tua. Di antara bangunan-bangunan tua itu yang masih terlihat kokoh berdiri, namun ada bangunan yang tidak terawat sehingga terlihat tidak menarik dan kotor. Ada juga Museum Juang 45. Oleh karena museum, maka terlihat tertata rapi dan terawat. Sekitar 200 meter dari museum terdapat bangunan tua yang dirawat rapi dan terlihat bagus sekali. Ketika saya masuk ke dalamnya, saya semakin kagum. Ternyata bagian di dalam bangunan tersebut juga dirawat rapi sehingga tidak beda dengan aslinya. Bangunan tersebut dipakai sebagai bangunan utama atau ruang tamu sebuah lembaga penelitian dan sertifikasi profesi berskala nasional. Bangunan tua itu digunakan sebagai ruang utama untuk menerima tamu dan diapit 2 gedung bertingkat yang digunakan tempat bekerja para staf. Dari melihat bangunan tua itu, saya mendapatkan perenungan bahwa tua itu tidak harus dibuang dan disingkirkan, lalu diganti dengan yang baru. Tua bisa tidak menarik dan tidak mendatangkan berkat jika tidak dirawat. Namun, tua dapat menarik dan dapat menjadi berkat
bagi sekitarnya, asalkan terawat. Bagaimana merawatnya? Merawat bangunan tua perlu ketekunan dan kesabaran. Serta dilakukan dengan penuh sukacita, dan akhirnya penggunaannya dapat diselenggarakan dengan bijaksana, sehingga bangunan itu nampak kokoh, bersih, awet, dan seperti sedia kala. Demikian juga manusia, merawat saudara kita yang sudah tua, caranya adalah dengan menjaganya pada jalan kebenaran, yaitu jalan yang telah diatur Tuhan. Juga dengan ketekunan dan kesabaran, sehingga saudara tua kami tadi merasa damai dan sejahtera, dan selalu hidup dengan sukacita. Karena ketuaan sebagai proses hidup yang kaya dengan berbagai pengalaman, ketuaan yaitu sebuah proses yang menjadikan seseorang menjadi bijaksana. Karena itu ada slogan, menjadi tua itu pasti. Dan walaupun menjadi tua, bila dirawat secara jasmani dan rohani, tentu akan menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga mulia, terima kasih atas firman-Mu di pagi yang indah ini. Ajarilah kami merawat benda-benda pemberian Tuhan yang kami miliki dengan penuh sukacita dan bahagia. Juga pimpin kami yang sudah tua ini agar menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama kami. Saat ini kami hendak melakukan segala pekerjaan kami, kiranya Engkau menuntun dan memberkati karya kami, sehingga kami semua selalu sehat dan bahagia. Di dalam nama Kristus, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Demikianlah renungan satu hati. Semoga dapat menjadi bekal iman kita di pagi hari ini. Tuhan bersama kita.